Ternyata yang terjadi ketika kita gantang, onnya hilang, ekornya nutup. Banyak sekali yang seperti itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa seperti ini, Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacau mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Ketika kita berpikir yang buruk-buruk, maka keburukan yang akan mendekat kepada kita. Ketika kita berpikir yang baik-baik, maka kebaikan yang akan mendekat kepada kita. Manusia adalah magnet dalam kehidupan ini. Apa yang paling kuat di dalam pikirannya, itulah yang akan terjadi. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kalian pikirkan. Pasti kalian berkata dalam hati, alah, 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 itu omongannya DR Kacer aja itu. Cuman omong kosong aja, kata-kata bijak. Tidak seperti itu, kalian bisa buktikan sendiri. Handphone yang ada di tangan kalian saat ini, yang kalian pegang saat ini, itu adalah hasil dari buah pikiran kalian. Kalau di dalam pikiran kalian itu nggak kuat, atau setengah-setengah, mungkin sampai sekarang kalian nggak akan kepegang itu handphone. Kendaraan, rumah, motor, mobil misalnya, sepeda yang ada di rumah kalian, itu adalah hasil dari buah pikiran kalian yang paling kuat. Kalau itu nggak kuat di dalam pikiran kalian, itu nggak akan ketarik. Itulah saya katakan manusia adalah magnet dalam kehidupan ini. Kalau kalian berpikir yang ngeres-ngeres, setiap hari kalian tuh berpikirnya itu yang ngeres terus, mesti cepat atau lambat apa yang ngeres-ngeres itu akan kalian lakukan. Iya kan? Tapi kalau kalian berpikir yang baik-baik, pasti yang baik-baik itu akan kalian lakukan, akan kalian kerjakan. Seperti biasa, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh-ngeteh, yang nyusu-nyusu, yang minum air putih saja silahkan. Yang penting tidak memabukkan kalian, supaya pikirannya tetap cemerlang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang agak sedikit berat. Ini gimana ya? Ya, saya katakan agak sedikit berat sih. Tapi mudah-mudahan saya akan bahas dengan sederhana supaya kalian mudah mencernanya. Pertanyaan ini datang dari Mas Haris Juwanto. Mas Haris, ada di situ, Mas? Sudah siap rokok dan kopi ya, Mas ya? Haris Juwanto, Musti Wong Jowo, ketiban semongko ra opo-opo. Ya kalau satu ya nggak masalah, Mas. Tapi kalau setrek nggak tahu lah, Mas. Bercanda, Mas, jangan diambil hati, Mas, biar nggak stres, Mas. Malam Om DR Kacer, malam. Bahas dong soal kacer sebelum digantang mau on, tapi setelah digantang nggak mau on. Makasih Om DR Kacer, semoga sehat selalu. Oke. Terkadang kita itu dibuat sebel sama kacer kita. Di rumah itu seperti on fire, buka-buka ekor sendiri, ya kan, bongkar-bongkar materi sendiri, jangkrean, lobetan, kemudian jalak surenan, jalak keboan, ya kan. Seperti dia itu udah siap sekali untuk bertarung. Ketika kita bawa ke lapangan, burung kacer sampai di lapangan langsung on. Wah, keren, ya kan? Kita udah bangga sekali, dalam hati itu udah, wah ini mesti satu nih, habis kali ini. Burung kacer teman-teman tak habisin kali ini. Ternyata yang terjadi ketika kita gantang, onnya hilang, ekornya nutup. Banyak sekali yang seperti itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa seperti ini, Om? Tentu jawabannya akan sangat banyak sekali. Salah satunya adalah burung kacer yang seperti ini tingkah lakunya, dia mengalami yang namanya hilang fighter. Loh, kok bisa dikatakan hilang fighter? Dari mana itu, Om? Kan burung kacer ini on. Kan burung kacer ini posisinya konslet. Ya, kita perhatikan dulu onnya itu seperti apa, konsletnya itu seperti apa. Jangan cuma melihat konsletnya saja. Memang posisi burung kacer kita tuh on, konslet, tetapi coba kita perhatikan lebih teliti lagi. Pada saat dia ditemukan dengan burung kacer lain, dia itu nggak ada respon sama sekali, nggak ada ganas-ganasnya sama sekali. Tidak kelihatan ingin mengejar, tidak kelihatan ingin mendominasi, biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, dia itu buang muka ketika kita hadapkan dengan burung kacer lain. Dia nggak menatap kacer lain. Onnya itu on kosong, bukan on menyerang, bukan. Ada kan yang seperti itu?
Coba kalian perhatikan lebih teliti lagi. Itulah yang sering disebut sama kacer mania, onnya setengah-setengah. Apalagi kita gantang, wong di bawah saja seperti itu, ya kan? Dia on tapi nggak ngadep sama musuhnya. Dia on tapi onnya nggak menyerang. Tensi di bawah sama tensi di gantangan itu beda, nggak sama. Di atas itu tekanannya lebih tinggi dibandingkan di bawah. Itulah begitu banyak burung kacer yang di bawah itu biasa-biasa saja. Paling cuma emprit, 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 emprit. Begitu digantang, keluar semua. Keluar semua lagunya. Lagu dangdut, lagu rock, keluar semua. Karena tensinya beda. Nah, kalau burung kacer yang hilang fighter, ketika dia digantang ya nutup. Ngilang onnya. Balik 0, kosong, seperti burung kacer yang blow on. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, rata-rata ini terjadi pada burung kacer yang jinak. Kemudian penyebab berikutnya adalah burung kacer yang belum terbiasa dibawa ke lapangan. Belum terbiasa dengan keramaian. Fighternya tinggi, dibawa on, konslet, menyerang, materi keluar. Tetapi ketika digantang ada juri banyak di bawah. Ada yang bawa tulisan, ada yang bawa catatan, ada juga yang bawa bendera. Bahkan belum penontonnya, ya kan? Ada yang teriak-teriak 01 juri, 01 juri, sweet, sweet, sweet. Banyak kan yang seperti itu. Tapi ternyata burung kacer kita itu belum terbiasa dengan keramaian itu. Belum bisa beradaptasi nih kacer. Jadi ketika di atas nutuplah dianya. Onnya jadi hilang. Tetapi seiring berjalannya waktu, sering dibawa jalan-jalan, sering dibawa ke tempat keramaian, sering dibawa ke gantangan, taruh di pinggiran, lama-kelamaan dia bisa beradaptasi. Ini paling banyak terjadi sama burung kacer yang semi giras. Itulah mengapa begitu banyak burung-burung yang giras, ya kan, kelihatannya itu seperti jet, ya kan, di bawah itu. Tapi ketika digantang on fire dianya. Karena dia bisa beradaptasi. Tapi kalau baru-baru ya sama saja. Memang ada burung kacer yang memang bermental baja, ya kan? 1000 itu 1. Jadi ketika dibawa ke lapangan, walaupun dia masih giras, berani tampil. Karena dia merasa tertantang. Dan dia merasa kalau diri dia ya hebat, ya kan? Saya juga bisa ngelawan. Kan seperti itu logikanya. Kemudian penyebab berikutnya adalah salah dalam pola rawatan. Kebanyakan ekstra puding bisa, kedikitan ekstra puding juga bisa. Ekstra puding tidak sesuai dengan kesenangan dia, bisa juga. Ada yang karena kelebihan penjemuran, bisa. Karena kelebihan pemandian pun bisa juga. Terlalu banyak pengubaran menyebabkan dia lelah, letih, itu pun juga bisa menjadi penyebabnya. Kemudian ada juga karena burung kacer ini habis mambung. Ditambah lagi perawatan mambung itu salah. Jadi menyebabkan dia betul-betul dalam kondisi yang tidak fit. Hanya saja mentalnya besar, fighternya tinggi. Ya on saja dia di bawah. Tapi ketika digantang dia nggak siap. Dia menunjukkan kalau dia betul-betul nggak siap dengan tekanan yang ada di gantangan itu. Habis mambung, birahinya hilang. Yang harusnya kita itu pada saat mambung, dia tetap kita berikan ekstra puding, tetapi kita tidak berikan ekstra puding. Jadi tinggal sisa emosinya saja. Dia on pakai emosinya saja, tetapi birahi nggak ada. Ketika digantang, 0 dianya. Kemudian habis mambung, emosinya hilang. Kita pakai ekstra puding jor-joran pada saat mambungnya. Ternyata yang terjadi burung kacer kita malah over birahi, emosinya nggak punya. Pada saat dibawa ke lapangan on, tapi plonga-plongo, matanya sayu, nggak tahu arahnya kemana dia menatap, ya kan? Nggak ada ganas-ganasnya sama sekali. Ketika digantang, ya 0 dianya, kosong, nutup ekornya. Paling hanya sesekali saja dia membalas, sekedar pertahanan diri. Yang namanya burung kacer itu kan punya kepribadian masing-masing, punya wibawa masing-masing. Memang dia nggak menyerang, memang dia nggak on, tapi tetap bales, ya kan? Tapi itu yang sering kita sebut sebagai kondangan. Jadi kalau burung kacer kita bawa ke lapangan belum siap, dia memang terlihat on, tapi onnya tuh nggak ganas, tidak menatap musuhnya. Kemudian onnya tuh sesekali saja, ya kan, belum asik. Kelihatan kan kalau burung itu asik.
kemudian kita gantang, dia nggak mau, ya udah jangan digantang lagi. Kita pelajari dulu apa sih yang terjadi sama burung kacer kita. Kita cari tahu dulu histori rawatan kita ke belakang itu seperti apa. Jadi kita bisa menemukan permasalahan dan solusinya. Ya kalau kita masih main gantang saja seperti itu terus, maka yang terjadi burung kacer kita akan rusak, ya kan? Tetapi kalau memang burung kacer kita itu baru pemula, ya apa salahnya kita bawa untuk latihan, untuk melatih mental dia di keramaian, nggak ada salahnya. Kalau kita mau mencari tahu, ini kalau saya berikan ekstra puding sekian ini jadinya apa, ya kan? Ini kalau saya kasih kroto ini jadinya apa? Ini kalau saya berikan penjemuran kencang ini jadinya apa? Ini kalau saya berikan pengumbaran jadinya apa? Kalau itu bagus, saya setuju. Berarti kalian belajar pinter, belajar memahami burung kacer kalian masing-masing, belajar mengenali burung kacer kalian masing-masing. Hanya saja terkadang kita itu malu, ya kan? Pengennya mau sempurna. Begitu bawa ke lapangan bisa dimainkan, minimal masuk nominasi atau minimal mau main, ya kan? Kita itu terlalu berpikirnya itu terlalu sempurna. Jangan seperti itu. Kalau kita baru pemula, kita pelajari dulu burung kacer kita, baru tempur yang sesungguhnya. Jangan langsung kita paksakan nih kacer. Kalau dia hilang fighter, perbaiki dulu fighternya. Kalau dia over birahi, turunkan dulu birahinya. Kalau dia over emosi, turunkan dulu emosinya. Kalau dia butuh istirahat, istirahatkan dulu dianya. Jangan dipaksakan. Itulah seni dalam bermain burung kacer. Jangan dipaksakan. Jangan mengikuti hawa nafsu kita, ya kan? Nah, sekarang tinggal kalian cari tahu yang mana posisinya burung kacer kalian. Apakah yang hilang vektor? Apakah yang over birahi? Apakah yang habis mambung? Apakah yang over emosi? Apakah yang kurang istirahat? Tinggal kalian cek perawatan kalian itu seperti apa, histori ke belakang itu seperti apa. Sebenarnya banyak sekali penyebab burung kacer di bawah on, digantang 0. Itu banyak sekali penyebabnya. Tinggal kalian cek rawatan kalian itu seperti apa. Saya sudah sebutkan beberapanya, ya kan? Tinggal kalian kembangkan, tinggal kalian cerna, tinggal kalian cek burung kacer kalian seperti apa. Dan kalian bisa belajar dari burung kacer teman-teman kalian. Tingkah lakunya seperti apa, itu bisa kalian tebak, ya kan? Udah bisa kalian perhatikan, oh burung kacer ini nyerang nih, coba nanti tak lihat di gantang itu seperti apa, ya kan? Di bawah dia nyerang. Ada lagi kan burung kacer temen misalnya, wah ini on ini, tapi apa yang diomongin di air kacer kemarin, onnya itu nggak menatap musuhnya, onnya itu kosong, matanya sayu, nggak ada sangar-sangarnya. Coba nanti tak perhatikan ketika digantang. Nah, dari sini kalian akan dapat ilmunya. Apa yang saya sampaikan tadi, saya sudah memberikan kuncinya, tinggal kalian yang kembangkan sendiri. Oke, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak channel YouTube ini. Saya akan istirahat tidur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.